Sahabat dan saudaraku, mari memulai minggu ini untuk merenungkan tentang tetap teguh dan berkomitmen. Bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Dikatakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia." Sahabat, ketika diutus ke dunia, Yesus dengan penuh komitmen melakukan kehendak Bapa. Yesus bukan sekadar melaksanakan perintah Bapa, tetapi juga didasari oleh visi yang telah diterimanya. Matius 20 ayat yang ke-28 berkata, "Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Yesus mengerjakan visi ini dengan penuh ketaatan dan tidak tergoyahkan, meskipun harus menghadapi risiko yang besar. Alkitab mencatat, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Oleh itu, Paulus memberi nasihat agar setiap orang percaya meneladani Tuhan Yesus yang taat sampai mati di kayu salib. Dalam keadaan apapun, hendaknya kita tetap teguh, tidak goyah, dan semakin giat untuk melayani Tuhan. Kata teguh di sini berarti setia. Dalam kesetiaan terkandung komitmen yang tinggi. Ingatlah bahwa perjalanan kekristenan itu tidak mudah. Ada banyak ujian dan cabaran, namun Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan kepada kita seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Jika kita bergantung pada kekuatan diri sendiri, kita tidak akan mampu dan pasti akan gagal. Sahabat dan saudaraku yang terkasih, akhir-akhir ini ramai orang percaya yang mulai goyah imannya dan tidak lagi giat melayani Tuhan. Ibadah menjadi kendur, berdoa menjadi kendur, pelayanan menjadi kendur, dan sebagainya, karena masalah yang dialami. Namun, justru ketika berada dalam ujian, seharusnya kita makin melekat kepada Tuhan Yesus sebagai pokok anggur, sebab di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5b. Mari kita evaluasi kehidupan kita. Adakah kita sudah menyimpang dari kehendak Tuhan? Sekiranya ya, sahabatku, marilah kita memperbaharui komitmen kita bagi Tuhan. Bila kita teguh dalam melakukan kehendak Tuhan, Dia akan mempercayakan perkara-perkara besar kepada kita, walaupun harus dimulai dari perkara yang kecil dahulu. Selamat bekerja, selamat beraktiviti, jaga kesehatan, jaga keselamatan diri dan keluarga. Tetaplah bersemangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa supaya dalam apapun keadaan, kami tetap teguh dalam komitmen kami kepadamu. Terima kasih karena dalam keadaan yang tidak berdaya,
Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.